Selamat datang kembali di Otherworldly Horror, tempat di mana kisah-kisah gelap, penuh misteri, dan beraroma kematian hadir untuk membuatmu merinding hingga ke tulang sumsum. Dunia ini sering kita kenal dengan segala kepastian, rutinitas, dan kenyamanan sehari-hari. Tapi, pernahkah kau bertanya, apakah rumahmu benar-benar aman? Apakah suara-suara di malam hari hanya ilusi? Atau jangan-jangan, ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang menempati ruang-ruang tersembunyi di sekitarmu? Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang telah diubah menjadi narasi. Sebuah cerita tentang keluarga sederhana, keluarga yang kehidupannya perlahan hancur bukan karena perselingkuhan, bukan pula karena kemiskinan, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah teror yang lahir di dalam rumah mereka sendiri, berawal dari bisikan samar di dapur, hingga berakhir pada rahasia kelam yang tak seorang pun siap menghadapinya. Inilah kisah berjudul, Bisikan di Balik Dapur, Teror Rumah Tangga yang Retak. Dengarkan baik-baik, karena apa yang kau dengar malam ini mungkin saja sedang terjadi di rumahmu sendiri. Pakupin Bab 1, Ho, 700 kata. Malam itu, hujan turun deras. Air menetes dari atap rumah tua dengan ritme yang tidak beraturan, menciptakan bunyi-bunyian yang terdengar seperti ketukan jari di papan kayu. Aku berdiri di depan dapur, tubuhku menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang baru saja ku dengar. Suara itu, suara seorang perempuan. Tapi bukan suaraku, bukan suara istriku, dan jelas bukan suara anakku yang baru berusia 6 tahun. Suara itu datang dari arah dapur, samar, seperti bisikan. Aku lapar. Kalimat itu lirih, hampir tertelan bunyi hujan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke arah ruang tamu, memastikan istriku masih tertidur di sofa bersama anak kami. Ya, mereka ada di sana, terlelap, tubuh mereka bernafas tenang. Jadi siapa yang berbicara dari dapur? Aku mencoba melangkah perlahan. Setiap langkahku terdengar terlalu keras di lantai keramik yang dingin. Pintu dapur setengah terbuka. Gelap di dalam sana, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela yang belum tertutup rapat. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Dan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku lapar. Jantungku berdetak keras. Aku ingin berbalik, membangunkan istriku, tapi kakiku seolah menolak untuk mundur. Ada sesuatu yang menarikku masuk. Saat kudorong pintu dapur, aroma aneh menyambutku, campuran antara bau masakan basi dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging busuk yang dibiarkan terlalu lama. Aku menyalakan lampu dapur. Seketika ruangan itu terang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya meja makan yang penuh dengan piring kotor dari makan malam tadi. Tapi di tengah meja, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sepiring nasi. Panas, mengepul, seolah baru saja dimasak. Aku terpaku. Siapa yang membuatnya? Istriku jelas tidak, karena dia sejak tadi menonton televisi lalu tertidur. Aku sendiri tidak. Dan anak kami jelas tidak mungkin. Aku melangkah mendekat, mataku terpaku pada asap tipis yang keluar dari nasi itu. Lalu aku melihatnya. Jejak tangan. Di permukaan nasi putih itu, terlihat jelas bekas jari yang mencengkeram, seperti ada yang meraupnya dengan kasar, meninggalkan cekungan-cekungan kecil. Aku mundur spontan, tubuhku gemetar hebat. Dan saat aku hampir berbalik, aku melihat sesuatu di sudut dapur. Sosok hitam. Membungkuk. Wajahnya tertutup rambut panjang, tangannya gemetar seakan sedang berusaha meraih piring itu. Aku tidak sempat berpikir. Lampu dapur tiba-tiba padam. Gelap. Dan di telingaku, hanya ada bisikan. Aku lapar. Sejak malam itu, aku tidak pernah memandang dapur dengan cara yang sama lagi. Setiap kali melewati pintu kayu yang sudah mulai rapuh itu, jantungku berdegup lebih cepat, telapak tanganku berkeringat dingin, dan pikiranku berputar penuh dengan ketakutan yang sulit kujelaskan. Bagaimana mungkin sebuah ruangan yang seharusnya penuh dengan kehidupan sehari-hari, tempat memasak,
tempat berkumpul, tempat makan bersama keluarga, tiba-tiba berubah menjadi sarang bisikan dari entitas yang tidak bisa kulihat? Pagi harinya, istriku tidak menyadari apapun. Ia sibuk menyiapkan sarapan, sambil menyalakan radio kecil di dekat kompor. Suara musik pagi itu menutupi keheningan rumah. Anak kami masih meringkuk di kamar, malas untuk bangun lebih awal. Aku duduk di meja makan, berusaha mengalihkan pandangan dari sudut dapur tempat aku melihat sosok hitam malam sebelumnya. Namun, sesuatu membuatku menelan ludah. Piring yang kulihat semalam, piring berisi nasi panas yang mengepul dengan jejak tangan itu, tidak ada di atas meja. Bukan hilang begitu saja, melainkan benar-benar tidak meninggalkan bekas. Tidak ada piring kotor, tidak ada sisa nasi, bahkan meja pun tampak bersih seolah baru dipel. Aku ingin bertanya pada istriku, tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa semalam aku melihat nasi panas muncul begitu saja, lengkap dengan sosok hitam yang membungkuk untuk meraihnya? Itu terlalu gila. Dan aku tahu, jika aku bercerita, mungkin istriku hanya akan menertawakan atau menganggap aku terlalu lelah. Namun, sejak pagi itu, ada satu hal aneh yang mulai kurasakan. Dapur seolah tidak pernah benar-benar sepi. Saat semua orang pergi bekerja atau sekolah, saat rumah ini kosong, aku sering merasakan ada aktivitas samar dari arah dapur. Seperti kursi yang digeser perlahan. Seperti sendok yang terjatuh ke lantai, namun saat aku periksa, tidak ada apapun. Lebih parah lagi, setiap kali aku mencoba tidur siang, aku mendengar bunyi panci beradu, suara wajan dipukul, atau bunyi sayatan pisau di atas talenan. Padahal jelas-jelas tidak ada orang yang memasak. Aku beberapa kali memaksa diri untuk mengecek, namun hasilnya selalu sama, dapur kosong, sunyi, seolah sedang mengejek ketakutanku. Malam berikutnya, hal itu semakin menjadi-jadi. Aku terbangun di tengah malam karena haus, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tapi begitu aku mendekat, aku merasakan hawa panas. Ya, bukan dingin seperti biasanya, melainkan panas, seperti ada kompor yang menyala dan digunakan untuk memasak sesuatu. Ketika ku dorong pintu dapur, aku langsung membeku. Kompor menyala. Api biru menari, menghangatkan wajan hitam yang penuh dengan minyak mendidih. Minyak itu mengeluarkan aroma anyir, bercampur bau gosong yang menusuk hidung. Aku melirik ke meja makan. Kali ini bukan nasi, melainkan semangkuk sup. Sup itu mengepul, dengan potongan daging besar yang mengapung di dalamnya. Warnanya merah pekat, terlalu pekat untuk disebut kaldu biasa. Seperti darah yang mendidih. Aku hampir muntah melihatnya. Dan saat aku mencoba mematikan kompor, suara itu terdengar lagi. Aku lapar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seolah seseorang berbisik tepat di belakang telingaku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu, dapur ini bukan lagi sekadar ruangan biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang lapar, sesuatu yang menolak untuk diabaikan. Sejak malam ketika aku menemukan sup berdarah di meja makan, aku tidak bisa lagi tidur nyenyak. Aku hanya berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar, mendengarkan setiap bunyi dari arah dapur. Ada kalanya aku mendengar bunyi kursi digeser, ada kalanya bunyi panci diketuk pelan, bahkan pernah terdengar suara tertawa lirih, tipis seperti suara anak kecil yang sedang bermain di kegelapan. Awalnya aku mencoba menyimpan semua ketakutan itu untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menakut-nakuti istriku atau anakku. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang merasakannya. Pagi itu, saat istriku sedang menyiapkan bekal sekolah anak kami, aku mendengar dia berteriak kecil. Aku bergegas ke dapur, dan mendapati ia berdiri kaku di depan kompor. Tangannya masih memegang sendok sayur, tapi wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menunjuk ke dalam panci. Aku mendekat, dan perutku langsung mual. Di dalam panci yang harusnya berisi sayur sop, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rambut panjang,
hitam, kusut, terendam dalam kuah panas. Istriku menjatuhkan sendoknya, menutup mulut dengan tangan gemetar. Aku tadi cuma motong wortel sama kentang, tapi tiba-tiba rambut itu muncul begitu saja, suaranya pecah. Aku buru-buru menutup panci itu, membuang isinya ke tempat sampah luar rumah. Tapi rasa jijik dan takut sudah telanjur menguasai kami berdua. Untuk pertama kalinya, istriku merasakan langsung bahwa ada sesuatu yang salah dengan dapur ini. Sejak saat itu, ia mulai lebih waspada. Setiap kali memasak, ia memastikan pintu dapur terbuka lebar, seolah ingin memastikan tidak ada yang mengintai dari balik pintu. Tapi anehnya, semakin ia berhati-hati, semakin banyak gangguan yang muncul. Suatu malam, saat aku pulang agak larut, aku mendapati istriku duduk di meja makan sambil menangis pelan. Di depannya ada semangkuk nasi yang tidak disentuh. Aku menghampiri, dan ia langsung memelukku erat. "Kenapa?" tanyaku. Aku baru saja lihat seseorang duduk di kursi ini," katanya sambil menunjuk kursi kosong di seberang meja. Dia menunduk, wajahnya tidak jelas, tapi aku bisa lihat rambutnya panjang menutupi muka. Dia duduk sambil memegang piring, makan perlahan, aku bisa dengar suara sendok beradu dengan piring. Tubuhku merinding mendengarnya. Istriku kini melihat hal yang sama seperti yang kualami. Dapur itu benar-benar hidup, dihuni sesuatu yang lapar, yang entah sejak kapan menetap di rumah kami. Yang lebih mengerikan lagi, anak kami juga mulai mengeluh. Beberapa kali ia bilang mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah dapur di malam hari. "Suara ibu," katanya polos, tapi kok suaranya serak banget, kayak sakit tenggorokan. Padahal istriku selalu tidur di sampingnya. Aku mulai merasa, entitas ini tidak hanya mengganggu dapur. Ia mulai merambah ke ruang makan, ke kamar, bahkan ke telinga anakku. Rumah ini sudah bukan rumah yang aman lagi. Namun yang paling menghantamku terjadi pada malam Jumat. Saat itu kami bertiga sedang makan malam. Suasana tegang, tidak ada yang bicara. Hanya suara sendok dan garpu. Tiba-tiba, lampu dapur berkelip, lalu mati. Dalam kegelapan, aku mendengar kursi ditarik dengan keras. Ada seseorang, atau sesuatu, yang duduk bersama kami di meja makan. Suaranya jelas. Kursi kayu itu bergeser, lalu berhenti. Sesaat kemudian, terdengar suara napas berat. Lalu suara kunyah. Suara orang makan. Tapi aku tahu, tidak ada siapapun selain kami bertiga di meja itu. Istriku menggenggam tanganku erat-erat, sementara anak kami menangis tanpa suara, hanya tubuhnya yang bergetar. Lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, dan kursi di seberang kami kosong. Tapi di atas meja, ada sebuah piring baru. Piring itu berisi nasi putih, setengah habis. Dan di pinggirannya, ada noda merah yang masih basah. Sejak kejadian kursi kosong itu, makan malam tak lagi terasa sama. Dulu, meja makan adalah tempat keluarga kami bercengkerama, bercanda, atau sekadar melepas lelah. Kini meja itu justru menjadi titik paling menakutkan di dalam rumah. Setiap kali kami duduk untuk makan, ada perasaan seperti sedang diawasi. Seperti ada sosok lain yang duduk bersama, hanya saja tidak terlihat oleh mata biasa. Aku mencoba mengusulkan untuk makan di ruang tengah, atau bahkan di kamar, tapi entah mengapa istriku justru menolak. Ia berkata, kalau kita lari dari dapur, mereka akan lebih leluasa menguasai rumah. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, dan jujur saja membuatku bergidik. Dari mana istriku tahu soal itu? Ia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Seolah ada bisikan samar yang menuntunnya untuk bertahan. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Kadang makanan yang sudah matang mendadak basi hanya dalam hitungan menit. Kadang nasi yang baru saja dihidangkan tiba-tiba penuh dengan ulat putih. Pernah juga lauk ayam goreng di piring berubah menjadi potongan daging mentah, berlumuran darah, seperti baru dicabut dari tubuh sesuatu. Namun yang paling mengganggu adalah bau. Bau busuk yang tak jelas asalnya.
Seperti daging membusuk bercampur amis darah. Bau itu muncul setiap kali kami mencoba makan bersama. Bau itu menempel di pakaian, bahkan di rambut anakku. Seakan-akan sosok tak kasat mata itu ingin kami tahu bahwa ia ikut makan bersama, bahwa ia juga menuntut jatah. Puncaknya terjadi pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur. Listrik sempat mati, hanya lilin yang menerangi ruangan. Kami bertiga duduk di meja, mencoba makan seadanya. Hening. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan yang deras di luar jendela. Tiba-tiba kursi di ujung meja berderit. Perlahan, sangat perlahan, seolah sedang ditarik ke belakang oleh seseorang yang tidak terlihat. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai mengucur dari pelipis. Istriku menunduk, berusaha tidak menatap ke arah kursi itu. Anakku sudah menggenggam tanganku erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Dan kemudian kursi itu berhenti. Seakan-akan seseorang sudah benar-benar duduk di sana. Api lilin bergetar, seperti ditiup angin. Aku melihat piring kosong di atas meja perlahan bergeser ke arah kursi itu. Sendok juga bergeser, berdenting pelan. Lalu terdengar suara. Suara kunyah. Suara napas berat. Suara sendok beradu dengan piring. Aku menahan napas, merasakan bulu kuduku berdiri tegak. Seolah-olah ada tamu tak diundang yang sedang menyantap makan malam bersama kami. Yang membuatku hampir kehilangan akal sehat adalah ketika aku melihat sendok itu benar-benar terangkat sendiri. Terangkat, bergerak, lalu menyuapkan nasi ke udara kosong. Tapi setiap kali suapan itu hilang, nasi di sendok berkurang sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tak terlihat jelas sedang makan. Aku tidak kuat lagi. Aku berdiri, membalik meja dengan keras, membuat piring-piring jatuh berserakan ke lantai. Istriku menjerit, anakku menangis keras. Lilin padam, menyisakan kegelapan total. Dalam gelap itu, aku mendengar suara lain. Bukan hanya suara kunyah, tapi juga suara tawa lirih. Tawa perempuan. Parau, berat, menyeramkan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk berdiri seakan semua urat di tubuhku menegang. Ketika listrik kembali menyala, dapur sudah berantakan. Piring pecah di lantai, makanan berserakan, dan di atas meja yang terbalik, aku melihat tulisan merah. Bukan tinta. Bukan cat. Tapi darah. Tulisan itu hanya satu kata. Lapar. Setelah malam itu, kami tidak pernah lagi makan bersama di meja makan. Kami memilih makan terpisah, kadang di kamar, kadang di teras. Tapi bahkan dengan cara itu, gangguan tidak berhenti. Kadang aku masih mendengar kursi di dapur bergeser sendiri di tengah malam. Kadang aku mendapati piring kotor penuh dengan sisa makanan padahal kami tidak pernah menggunakannya. Seolah-olah makhluk itu tetap ingin kami tahu, dia ada, dia ikut tinggal, dan dia tidak akan pergi sebelum rasa laparnya terpenuhi. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan rumah kosong atau arwah gentayangan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang haus, yang mungkin sejak lama memang menguasai rumah ini sebelum kami menempatinya. Dan kami, tanpa sengaja, telah duduk di meja makan yang salah. Lanjut bab 5 biar cerita makin naik tensinya. Sejak malam ketika aku melihat jari kurus itu mencoba keluar dari balik dinding, rumah ini benar-benar berubah menjadi neraka. Aku tidak bisa lagi menganggapnya sekadar rumah berhantu. Tidak. Ini lebih buruk dari itu. Rumah ini seperti sebuah makam besar yang bernapas. Hari-hari berikutnya dipenuhi retakan-retakan aneh di beberapa bagian rumah. Awalnya kecil, garis tipis seperti retak biasa pada tembok tua. Tapi setiap malam, retakan itu bertambah panjang. Seolah ada sesuatu di balik sana yang sedang mendorong, mencoba merobek tembok agar bisa keluar. Di kamar anakku, retakan pertama muncul di sudut dekat ranjangnya. Garis tipis itu awalnya tidak terlalu mencurigakan. Namun keesokan harinya, garis itu melebar, hingga menyerupai mulut yang menganga. Dari celah itu keluar bau anyir, persis seperti darah basi yang sudah lama tersimpan.
Anakku menolak tidur di kamarnya lagi. Ia mengatakan dari celah itu sering keluar suara orang memanggil-manggil namanya dengan nada memohon. Kadang suara perempuan, kadang suara laki-laki, kadang suara seperti anak kecil yang menangis. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku percaya. Karena aku juga mendengarnya. Istriku mulai kehilangan akal. Ia sering menjerit tanpa sebab, berlari keluar kamar hanya karena mendengar suara berbisik di telinganya. Kadang aku menemukannya berdiri di depan dinding retak, matanya kosong, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang ada di balik sana. Saat kutarik tubuhnya, ia selalu meronta, berteriak bahwa ada yang butuh pertolongan. Aku berusaha menyelidiki, mencoba berpikir logis. Kupukul dinding itu dengan tangan, kudengarkan apakah ada ruang kosong di baliknya. Anehnya, memang terdengar gema aneh, seperti ruangan lain yang tersembunyi. Tapi itu tidak masuk akal. Rumah ini sudah pernah kami cek denahnya sebelum membeli, tidak ada ruang tambahan atau ruang tersembunyi. Malam demi malam, retakan itu semakin parah. Bahkan di ruang tamu, Kate mulai terkelupas, dan dari celahnya merembes cairan gelap. Aku hampir muntah ketika melihat ada rambut panjang keluar dari sana, terjebak di antara retakan. Rambut manusia. Ketika kubakar dengan korek api, rambut itu mengeluarkan bau daging terbakar yang menusuk hidung. Namun anehnya, besoknya rambut itu muncul lagi, kali ini lebih banyak. Aku mulai curiga bahwa rumah ini tidak hanya sekadar dihantui. Ada sesuatu yang dikubur di dalamnya. Mungkin tubuh-tubuh, mungkin roh-roh yang tidak pernah bisa tenang. Rumah ini bukan tempat tinggal, rumah ini adalah wadah. Puncaknya terjadi ketika aku mencoba tidur di ruang tamu, karena sudah tidak tahan lagi berada di kamar. Tengah malam, aku terbangun oleh suara keras, seperti sesuatu yang pecah. Retakan di dinding semakin besar, hingga serpihan semen jatuh ke lantai. Aku berdiri dengan panik, mencoba mencari sumber suara. Dan saat itulah aku melihatnya. Dari celah besar di dinding dekat pintu depan, sebuah tangan kurus panjang menjulur keluar. Jari-jari bengkoknya berusaha meraih udara, meraba-raba seakan mencari sesuatu untuk digenggam. Suara erangan rendah terdengar dari balik dinding, seperti orang yang sedang berjuang keluar dari liang kubur. Aku terpaku, tubuhku kaku, hanya mampu menatap makhluk itu perlahan mendorong lebih banyak bagian tubuhnya keluar. Kulitnya pucat, berurat hitam, seolah sudah membusuk. Dan yang paling mengerikan, tangan itu bukan hanya satu. Dari retakan lain, tangan-tangan lain mulai bermunculan. Ada yang kecil seperti milik anak-anak, ada yang besar dengan kuku panjang tajam. Aku tersadar bahwa rumah ini benar-benar berisi sesuatu yang terkubur hidup-hidup. Tidak hanya satu, tapi banyak. Dan kini, mereka semua mencoba keluar. Aku berlari ke kamar, mengguncang istriku agar bangun. Kami panik, berusaha kabur keluar rumah. Tapi ketika ku sentuh gagang pintu depan, aku terkejut. Pintu itu terasa hangat, seperti ada api di baliknya. Dan ketika ku tarik, pintu itu tidak bergerak. Terkunci rapat. Bukan hanya pintu depan. Semua pintu, semua jendela, tidak bisa dibuka. Kami seperti terperangkap dalam peti mati raksasa. Sementara itu, suara dari dinding semakin keras. Bukan lagi bisikan, melainkan jeritan, rintihan, tawa, tangisan, semuanya bercampur. Suara itu membuat telinga terasa berdarah, membuat kepala seperti dihantam ribuan palu. Rumah ini bukan sekadar berhantu. Rumah ini hidup. Dan ia lapar. Aku tidak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan. Retakan sudah merayap ke seluruh sudut. Aku bisa melihat mata dari balik celah itu, menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. Mereka ingin keluar. Mereka ingin menggantikan kami. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah kami yang akan menjadi bagian selanjutnya dari dinding rumah ini? Malam itu, rumah benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Retakan-retakan di dinding tidak lagi sekadar garis. Mereka telah membuka jalan seperti mulut-mulut menganga,
menampilkan sekilas dunia lain yang tersembunyi di dalam rumah. Dari celah-celah itu, mata-mata kosong mengintip, berkelip dengan cahaya samar yang membuat darahku membeku. Aku tidak lagi berani mendekat ke dinding. Setiap kali aku menoleh, mataku bertemu dengan pandangan mereka, dan jantungku seperti dihantam palu godam. Suara-suara di balik dinding semakin jelas, bukan sekadar bisikan. Mereka seperti ribuan orang yang berteriak bersamaan. Ada yang memanggil namaku, ada yang memohon agar dibebaskan, ada pula yang tertawa dengan nada menghina. Istriku menangis histeris. Ia menutupi telinganya dengan kedua tangan, berjongkok di sudut ruangan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Anak kami memeluk lutut, tubuhnya gemetar, matanya tak berkedip menatap celah retakan. Aku tahu ia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tiba-tiba, dari salah satu retakan yang cukup besar, sesuatu keluar lebih jauh. Bukan hanya tangan kali ini, tapi bagian wajah. Kulit pucat itu meletup seperti lilin meleleh, matanya kosong, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi. Dan dari mulut itu keluar suara jeritan panjang, melengking, yang membuat kaca jendela bergetar. Jeritan itu terdengar seperti gabungan suara manusia dan binatang yang disiksa. Getarannya membuat telingaku berdenging. Aku berusaha menahan anak dan istriku agar tidak semakin panik, tapi jujur saja, kakiku sendiri hampir tidak bisa menopang tubuhku. Aku mencoba berpikir rasional, mencari jalan keluar. Tapi semua pintu dan jendela tetap terkunci rapat. Bahkan ketika aku mencoba menghantam kaca jendela dengan kursi, kaca itu tidak pecah. Benda itu justru memantul kembali. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi rumah ini dari dalam. Sementara itu, dinding-dinding bergetar seperti sedang bernapas. Retakan-retakan makin banyak, melebar, hingga serpihan batu bata mulai jatuh ke lantai. Dari dalam celah itu, terlihat sesuatu yang bergerak, seperti tubuh manusia, terjepit, saling bertumpuk, meronta-ronta agar bisa keluar. Ada wajah-wajah yang sudah hancur, tangan-tangan yang berdesakan, dan suara-suara parau yang meratap minta dibebaskan. Namun semakin mereka memohon, semakin aku merasakan bahwa ada kebencian yang luar biasa tertanam di balik itu semua. Seolah-olah semua arwah yang terjebak di dalam rumah ini bukan sekadar korban, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketika aku hampir kehilangan akal, tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara jeritan dan bau anyir yang semakin menusuk. Aku meraba-raba mencari lilin atau senter, tapi sebelum sempat menyalakan apapun, aku melihatnya, kilatan merah samar dari retakan di dinding. Seperti bara api, tapi bukan api. Itu cahaya dari mata mereka. Dalam gelap, suara-suara semakin jelas. Aku haus. Beri kami tubuhmu. Kau sudah masuk ke rumah ini, sekarang kau milik kami. Aku gemetar. Suara-suara itu tidak lagi samar. Mereka berbicara langsung di dalam kepalaku. Istriku berteriak, anakku menangis, dan aku bisa merasakan bahwa rumah ini tidak akan melepaskan kami dengan mudah. Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan tangan gemetar, kuteriakkan doa sekenanya, apapun yang kuingat. Tapi suara-suara itu hanya tertawa, tawa panjang yang bergema dari setiap sudut rumah. Tawa itu bercampur dengan jeritan, seolah-olah semua dinding kini menjadi paduan suara dari arwah-arwah terjebak. Lantai tiba-tiba bergetar. Aku merasakan rumah ini benar-benar hidup, seperti sedang bergeser di bawah kakiku. Dari retakan yang semakin besar, sesuatu mulai merembes keluar, cairan hitam pekat, lengket, dan berbau busuk. Cairan itu merayap di lantai, mendekati kaki kami. Aku panik, menarik anak dan istriku ke atas sofa. Tapi cairan itu terus naik, menetes dari dinding, merembes dari langit-langit, hingga seluruh ruangan terasa dipenuhi aroma kematian. Saat itulah aku sadar, rumah ini sedang mencoba menelan kami. Aku menoleh ke wajah istriku. Matanya penuh ketakutan. Namun dalam cahaya redup aku juga melihat sesuatu yang lain, pandangan kosong, seolah ia hampir kehilangan kesadarannya.
Anak kami semakin lemah, terisak tanpa suara. Dan aku sendiri mulai merasakan tubuhku berat, kepalaku pening, seakan suara-suara itu menghipnotis, menarikku untuk menyerah. Aku berusaha melawan, tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tenggelam. Rumah ini bukan hanya jebakan. Rumah ini altar. Dan kami hanyalah persembahan berikutnya. Gelap semakin menelan segalanya. Setelah cairan hitam itu memenuhi hampir seluruh lantai, aku akhirnya nekat mencari jalan keluar lain. Dengan sisa tenaga, kutarik istri dan anakku, berlari menuju lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan pintu belakang. Namun begitu kami masuk ke lorong itu, aku langsung sadar ada yang tidak beres. Lorong itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Aku tahu benar ukuran rumah kami. Lorong itu seharusnya hanya sepanjang 10 langkah, tidak lebih. Tapi kali ini, meski aku sudah berlari lebih dari 30 langkah, pintu belakang tak kunjung terlihat. Lorong itu seakan-akan memanjang tanpa akhir. Langkah kakiku menggema, tapi gema itu terdengar aneh, seperti bukan hanya dari kaki kami. Ada gema lain yang mengikuti, langkah kaki yang tidak berasal dari kami, semakin lama semakin mendekat dari belakang. Aku menoleh sekilas. Dalam kegelapan, aku melihat siluet-siluet samar, tubuh-tubuh kurus, pucat, berjalan tertatih, tangan mereka menjulur seolah ingin meraih kami. Wajah mereka kabur, hanya tampak lubang hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Dan dari lubang itu, keluar suara bisikan serempak. "Jangan lari, ikut kami." Aku menggenggam tangan istriku lebih erat, menariknya untuk terus berlari. Anak kami hampir terseret, napasnya tersengal, matanya berlinang ketakutan. Aku tahu jika kami berhenti, makhluk-makhluk itu akan segera menangkap kami. Tapi lorong ini tidak berujung. Setiap kali aku merasa pintu sudah dekat, lorong itu memanjang lagi, seakan mempermainkan kami. Lampu gantung di langit-langit berkedip-kedip, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat lebih mengerikan. Bayangan itu bukan milik kami, melainkan milik sosok-sosok lain yang berjalan beriringan dengan kami, lebih banyak daripada yang terlihat di belakang. Aku mulai kehilangan orientasi. Keringat dingin membanjiri tubuhku, napasku kacau. Istriku menangis terisak, dan anakku semakin lemah. Sementara langkah-langkah asing di belakang terdengar semakin keras, semakin dekat. Aku mencoba berhenti sejenak, berharap bisa memecahkan ilusi ini. Tapi begitu aku berhenti, lorong tiba-tiba berdenyut seperti urat nadi hidup. Dinding-dinding bergerak, menyempit, bernafas dengan suara mendesing. Dari sela dinding, muncul tangan-tangan pucat yang berusaha meraih tubuh kami. Aku hampir kehilangan akal sehat. Dengan panik, aku mendorong tubuhku maju, menabrak lorong yang terasa seperti menelan kami. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Seperti pintu besar yang terbuka di kejauhan. Suara itu menggema, lalu muncul cahaya redup di ujung lorong. Aku tak berpikir panjang, itu satu-satunya harapan kami. Aku berlari sekuat tenaga, menyeret istri dan anakku menuju cahaya itu. Langkah-langkah di belakang semakin cepat, suara-suara semakin keras, seolah ratusan makhluk berlari mengejar kami. Ketika akhirnya kami sampai di ujung lorong, aku melihat sebuah pintu kayu tua. Pintu itu setengah terbuka, dan dari celahnya keluar cahaya kekuningan samar. Tanpa ragu, aku menendang pintu itu terbuka lebar, menarik keluargaku masuk. Tapi yang menunggu di balik pintu bukanlah jalan keluar. Itu adalah ruangan asing, jauh lebih besar daripada ukuran rumah kami. Ruangan itu berbentuk lingkaran, dengan dinding penuh simbol aneh yang bercahaya merah. Lantai dipenuhi noda hitam yang sudah mengering, dan di tengah ruangan terdapat kursi tua yang terikat rantai berkara. Suara-suara bisikan berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan mencekam. Aku terengah-engah, menatap sekeliling dengan kebingungan. Istriku memeluk anak kami, menangis tanpa henti. Aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan ini, seperti berada di dalam gua gelap yang menyimpan sesuatu yang terlarang. Dan lalu,
Dari kursi tua di tengah ruangan itu, terdengar suara berderit. Kursi itu bergoyang pelan, meski tidak ada siapapun yang duduk di atasnya. Dari rantai yang tergantung, terdengar suara gemerincing logam. Aku terpaku. Perlahan, bayangan hitam muncul di kursi itu. Wujudnya kabur, tapi aku bisa melihat siluet seseorang dengan kepala terkulai, tangan dan kakinya terikat. Dari mulut bayangan itu keluar bisikan yang sangat pelan, tapi jelas. Tidak ada jalan keluar. Tubuhku kaku. Aku merasa seluruh kekuatan menguap begitu saja. Tiba-tiba, pintu di belakang kami menutup keras. Bunyi hentakan itu membuatku tersentak. Dan ketika aku menoleh, aku melihat bahwa lorong yang barusan kami lalui sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding batu dengan simbol merah yang sama. Kami benar-benar terjebak di sini. Aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan, ruangan ini bukanlah bagian dari rumah kami. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah ada bahkan sebelum rumah ini berdiri. Dan kami telah ditarik masuk, tanpa jalan kembali. Di kursi itu, bayangan mulai bergerak, kepalanya mendongak perlahan. Matanya dua lingkaran kosong yang menyala merah, menatap langsung ke arah kami. Dan aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ruangan itu sunyi, namun bukan keheningan yang menenangkan. Keheningan ini berat, seakan udara dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat, menekan dada hingga sulit bernapas. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdentum keras, bersaing dengan isakan kecil istriku yang semakin lemah. Kursi tua itu menjadi pusat perhatian. Bayangan hitam yang semula kabur kini perlahan mulai mengambil bentuk lebih jelas. Aku bisa melihat tubuh kurus seorang pria, kulitnya pucat membiru, wajahnya dipenuhi retakan seperti porselen yang pecah. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Matanya kosong, tapi bercahaya merah samar, menusuk siapapun yang berani menatap. Ia masih terikat pada kursi dengan rantai berkarat, tapi anehnya, rantai itu tidak menahannya. Rantai itu justru bergetar seolah hidup, mengikuti gerakan tubuhnya, berderik seirama dengan tarikan napasnya yang berat. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya berdiri terpaku, mencoba melindungi istri dan anakku dengan tubuhku. Namun, semakin lama aku menatap makhluk itu, semakin kuat perasaan bahwa ia bukan sekadar bayangan. Ia adalah sesuatu yang pernah ada, atau mungkin masih ada, di rumah ini. Tiba-tiba, kursi itu berguncang keras. Bayangan itu mengangkat kepalanya, mulutnya terbuka lebar hingga rahangnya tampak tidak wajar, seolah ingin terlepas dari wajahnya. Dari mulut itu keluar suara parau, bercampur dengan gema ribuan suara lain. Duduklah, gantikan aku. Aku mundur beberapa langkah, menarik istriku agar menjauh. Tapi anakku tiba-tiba menangis histeris, tubuhnya menegang seolah ada tangan tak kasat mata yang meraih. Aku panik, memeluknya erat, berusaha menariknya menjauh dari kursi itu. Namun sesuatu membuatku sadar, kursi itu tidak hanya sekadar benda. Ia adalah pusat dari ruangan ini, pusat dari semua kengerian yang menimpa kami. Kursi itu adalah penjara, sekaligus pintu. Aku bisa merasakan dorongan kuat di dalam kepalaku, seakan ada suara asing yang terus mengulang, duduklah, dan semuanya akan berakhir. Suara itu tidak berasal dari makhluk di kursi, melainkan dari dalam pikiranku sendiri. Aku hampir percaya, hampir ingin menyerah dan menuruti bisikan itu. Tapi sebuah kesadaran menghantamku. Jika aku duduk di kursi itu, aku tidak akan pernah bangun lagi. Aku akan menjadi bagian dari entitas yang terjebak di sana. Kursi itu adalah alat untuk menggantikan jiwa, perangkap yang menunggu mangsa. Aku menjerit dalam hati, berusaha melawan sugesti itu. Aku berteriak ke dalam pikiranku, memaksa diriku untuk fokus pada suara istri dan tangisan anakku. Hanya itu yang bisa menahan kewarasanku. Makhluk di kursi itu kembali bergerak. Tubuhnya menegang, lalu ia meronta, rantai berkarat itu menegang, berderik keras seakan-akan putus.
Ruangan bergetar, simbol-simbol merah di dinding menyala semakin terang, memancarkan cahaya seperti darah yang mendidih. Bau besi berkarat bercampur dengan bau daging busuk memenuhi udara. Lalu, dari lantai yang penuh noda hitam, muncul sesuatu. Cairan pekat itu bergerak seperti hidup, merayap mendekati kaki kami. Aku segera menarik keluargaku ke sudut ruangan, menjauh sejauh mungkin. Tapi cairan itu semakin cepat, bercabang seperti akar, mencoba menjangkau kami. Istriku menangis semakin keras, berdoa tanpa henti. Anakku memeluknya erat, matanya terpejam rapat. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar hebat, hampir kehilangan tenaga untuk melawan. Dan tiba-tiba, ruangan itu berdenyut sekali lagi. Suara keras bergema, seperti ribuan pintu besi ditutup bersamaan. Makhluk di kursi itu berteriak, teriakan panjang yang menusuk telinga, memecahkan keheningan. Dari rahangnya yang terbuka lebar, keluar asap hitam pekat yang melayang ke langit-langit ruangan. Asap itu berputar, membentuk pusaran, dan perlahan turun, mengelilingi kami. Aku merasakan kulitku terbakar, seolah ribuan jarum menusuk sekaligus. Aku menutup mata, berusaha melindungi anak dan istriku dengan tubuhku, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi di tengah siksaan itu, aku mendengar sesuatu. Bukan bisikan, bukan jeritan, melainkan suara kecil yang sangat jelas di kepalaku. Keluarlah, sebelum terlambat. Suara itu bukan milik makhluk di kursi, bukan pula bisikan jahat. Suara itu berbeda, tenang, namun tegas. Suara itu terdengar familiar, seperti suara ayahku yang sudah lama meninggal. Aku membuka mata dengan kaget, menoleh ke sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi, makhluk itu, rantai berkarat, dan pusaran asap hitam. Tapi suara itu mengulang lagi. Jangan biarkan dirimu duduk, carilah pintu lain, sebelum kalian semua hilang. Aku tercekat. Haruskah aku mempercayainya? Atau ini hanya tipuan lain? Namun di dalam hatiku, aku tahu, suara itu adalah satu-satunya harapan. Aku menatap kursi itu sekali lagi. Makhluk di atasnya masih meronta, menjerit, matanya yang merah membakar menatap langsung ke arahku. Aku tahu ia ingin aku menggantikannya. Ia ingin aku duduk, terjebak, menjadi bagian dari siklus terkutuk ini. Tapi aku bertekad. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukan jalan keluar, meski itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Aku masih berdiri kaku, menatap kursi itu dengan jantung yang berdentum begitu keras hingga terasa menyakitkan di dada. Makhluk terikat itu meronta semakin liar, rantai berkarat berderik seperti akan patah, sementara pusaran asap hitam menekan semakin rapat, membuat ruangan terasa sempit dan menyesakkan. Suara samar yang tadi terdengar masih bergema di kepalaku, carilah pintu lain, sebelum terlambat. Aku mencoba menenangkan napas, meski setiap tarikan udara terasa seperti menghirup bara api. Aku sadar, kursi itu hanyalah jebakan. Jika aku mendekat, semuanya berakhir. Mataku menyapu seisi ruangan, mencari apa yang dimaksud, pintu lain. Tapi yang kulihat hanya dinding bata lembab yang berlumut, simbol merah yang terus berdenyut, dan lantai penuh cairan hitam pekat. Tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Namun saat aku mengamati lebih dalam, aku mulai menyadari sesuatu. Simbol-simbol merah di dinding itu tidak sekadar hiasan. Mereka seolah membentuk pola, sebuah lingkaran besar yang mengelilingi kursi. Dan di sisi kanan ruangan, ada satu simbol yang tampak berbeda. Ia tidak berdenyut, tidak menyala, hanya pudar seperti hampir hilang. Hatiku tergerak. Bisa jadi itu adalah titik lemahnya. Bisa jadi di sanalah pintu yang dimaksud suara misterius itu. Aku menggenggam tangan istriku erat, memberi isyarat agar ia bersiap. Matanya penuh air mata, wajahnya pucat, tapi ia mengangguk. Anakku masih menangis pelan, wajahnya terbenam di bahu ibunya. Aku tahu aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat.
Aku melangkah perlahan, mencoba menghindari cabang-cabang cairan hitam yang terus merayap di lantai. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu ingin menahanku tetap di sana. Bau besi karat bercampur bau anyir menusuk hidung, membuat mual tak tertahankan. Ketika aku hampir mencapai dinding dengan simbol pudar itu, makhluk di kursi berteriak keras, seakan tahu apa yang kupikirkan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat telinga terasa berdengung. "Jangan kau sentuh itu." Aku berhenti sejenak, tubuhku gemetar hebat. Tapi suara lain dalam kepalaku kembali terdengar, kali ini lebih tegas. "Cepat, waktumu hampir habis." Dengan sisa tenaga, aku menempelkan tanganku pada simbol pudar itu. Dinginnya menusuk, jauh lebih dingin dari es. Jantungku hampir berhenti ketika simbol itu tiba-tiba berdenyut sekali, lalu retakan kecil muncul di dinding. Retakan itu melebar, membentuk celah seperti pintu yang samar, bercahaya redup dari dalam. Istriku terisak, memandangku dengan mata ketakutan bercampur harapan. Aku tahu kami menemukan jalan keluar. Tapi tepat ketika aku hendak menarik mereka masuk, kursi itu bergetar hebat. Rantai berkarat putus satu persatu dengan suara memekakkan telinga. Makhluk itu terlepas. Ia bangkit perlahan, tubuhnya lebih tinggi dari yang kubayangkan, menjulang hampir menyentuh langit-langit ruangan. Kulitnya retak-retak, mengeluarkan asap hitam dari celah-celah tubuhnya. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang begitu pekat. Dengan suara parau, ia meraung. "Kau tidak akan pergi. Tempatmu di sini, di kursi ini." Lantai bergetar keras, dinding seakan bernafas, dan simbol merah menyala semakin terang. Cairan hitam di lantai naik membentuk tangan-tangan raksasa, meraih ke arah kami. Aku panik. Dengan cepat aku mendorong istriku dan anakku menuju celah pintu yang baru terbuka. "Cepat! Masuk!" teriakku. Istriku ragu sejenak, tapi akhirnya ia melangkah, memeluk anakku erat-erat, masuk ke dalam cahaya redup di balik celah itu. Aku menyusul segera setelahnya. Tapi sebelum tubuhku sepenuhnya melewati pintu, tangan makhluk itu berhasil meraih pundakku. Sentuhan itu terasa seperti bara api bercampur es, membakar kulit sekaligus membekukan darahku. Aku menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeramannya begitu kuat. Matanya menatapku tajam, mulutnya terbuka lebar, berteriak ke dalam wajahku. "Kau punya utang." Aku hampir terseret kembali ke dalam ruangan. Tapi tiba-tiba, cahaya dari pintu itu semakin terang, menyilaukan mata. Sebuah kekuatan tak terlihat menarikku kuat-kuat, memutus cengkeraman makhluk itu. Aku terhempas masuk ke dalam cahaya, sementara pintu itu menutup dengan suara keras, memutus jeritan makhluk itu di belakangku. Gelap. Senyap. Aku membuka mata perlahan, mendapati diriku berada di sebuah lorong panjang, remang-remang, dengan dinding putih kusam dan lampu neon yang berkedip-kedip. Istriku dan anakku ada di sampingku, terengah-engah tapi selamat. Namun hatiku tahu, ini belum berakhir. Karena lorong ini bukan lorong biasa. Lorong ini adalah pintu berikutnya dari teror yang belum selesai. Dan begitulah kisah kelam dari sebuah rumah tangga yang tampak biasa di permukaan, namun ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik pintu tertutup. Kita tidak pernah tahu, apakah kehidupan sehari-hari yang tampak damai benar-benar aman, atau justru menjadi tempat bersemayamnya teror tak kasat mata. Cerita ini sekaligus mengingatkan bahwa kehangatan rumah bisa hancur oleh hal-hal yang tak kita pahami, baik dari sisi manusia maupun dari sisi dunia lain. Pada akhirnya, rumah tidak hanya sekadar bangunan, tapi juga ruang di mana energi dan jiwa berdiam. Jika energi itu gelap, maka kegelapanlah yang akan bertahan. Terima kasih telah menyimak cerita ini bersama Otherworldly Horror. Jangan lupa untuk selalu waspada, karena horor seringkali tersembunyi di dekat kita, tanpa kita sadari. Sampai jumpa di cerita berikutnya, bila kalian masih berani mendengarkan.